Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan salam sehat untuk mahasiswaku semua. Bertemu kembali dengan saya dalam mata kuliah farmakognosi. Setelah pertemuan pertama ya, kita membahas tentang pengantar farmakognosi. Kali ini kita masuk pada metabolit sekunder. Nah, yang akan dibahas pada pertemuan kali ini mengenai lignan dan lignin. Nah, jadi sebelum membahas lebih lanjut tentang lignan dan lignin, kita harus mengetahui dari mana asal-muasal lignan dan lignin ini. Nah, jadi lignan dan lignin ini merupakan suatu fenilpropanoid, di mana fenilpropanoid ini adalah unit pembangun dalam pembentukan polimer dengan berat molekul yang besar dalam tumbuhan. Dan jenis utamanya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada lignin dan tanin. Nah, lignin akan dibahas pada pertemuan kali ini, dan untuk tanin nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi, lignin ini ya merupakan makromolekul yang dipisahkan dalam lapisan sekunder antara dinding sel dengan matriks selulosa, yaitu kelompok hidroksil fenolik lignin yang diikat hidrogen atau secara kovalen terhubung dengan hemiselulosa. Fungsinya sebagai apa? Karena ia berada di dinding sel ya, berarti barrier terluar dari sel tumbuhan, ia sebagai penguatan dinding sel. Ya, di mana dinding sel yang terlignifikasi ini dapat dimungkinkan untuk membentuk cabang yang keras pada tanaman berkayu dan pepohonan. Sedangkan tanin ini adalah kelompok dari senyawa fenolik yang berhubungan secara primer dalam ikatan kompleks dengan protein. Ya, nanti untuk tanin kita akan bahas lebih dalam ya pada pertemuan selanjutnya. Nah, ini adalah klasifikasi jenis senyawa fenilpropanoid berdasarkan alur biosintesisnya. Nah, misalkan kita bisa dilihat ya di sini, di mana lignin ini termasuk dalam turunan sinamat. Contoh lainnya dalam turunan sinamat ini ada phytoalexin, kemudian kumarin, lignin, flavonoid, contohnya salah satunya adalah antosianin. Turunan yang lainnya itu adalah turunan kumarin, contohnya itu adalah umbelliferon dan eskuletin. Sedangkan untuk turunan alil fenol, ia umumnya ditemukan bersama-sama dalam minyak atsiri dari tumbuhan Umbelliferae. Contohnya seperti yang berbau minyak atsiri ya, itu ada eugenol, kemudian safrol, myristisin, dan kafikol. Nah, sedangkan untuk turunan propenilfenol ya, turunan propenilfenol ini hampir sama dengan turunan alilfenol, di mana ia merupakan minyak atsiri dari tumbuhan. Contohnya anatol, kemudian isoeugenol, isoelemesin, dan isomyristisin. Ya, jadi turunan dari alilfenol. Nah, yang akan kita bahas pertama kali adalah tentang lignin ya. Jadi di sini definisi dari lignin itu apa? Kita lihat. Jadi lignin ini adalah salah satu komponen penyusun tanaman dengan selulosa dan bahan-bahan serat lainnya yang membentuk bagian struktural dalam sel tumbuhan. Ya, karena kita tahu bahwa dinding sel itu hanya dimiliki oleh tumbuhan, ia tidak dimiliki oleh hewan. Nah, kemudian komponen rantai atau cabang panjang yang terbentuk di dalam dinding sel. Jadi, memang ia merupakan cabang yang panjang yang terdapat pada dinding sel. Lignin terutama terakumulasi pada batang tumbuhan berbentuk pohon dan semak. Ya, karena tadi ia memiliki struktur yang keras, ia banyak terdapat di pohon dan semak-semak. Kemudian komponen polimer organik kedua terbanyak setelah selulosa. Ya. Dan di sini adalah beberapa ciri-ciri dari lignin, di mana yang pertama adalah lignin terdapat di antara sel-sel dan dalam dinding sel serta berfungsi sebagai perekat untuk mengikat sel-sel. Jumlah dalam struktur pohon ini berkisar antara 20 sampai 35%. Kemudian keberadaan lignin dalam dinding sel ini sangat erat hubungannya dengan selulosa yang berfungsi untuk memberikan ketegaran pada dinding sel. Ia berpengaruh dalam memperkecil perubahan dimensi sehubungan dengan perubahan air kayu dan mengurangi degradasi terhadap selulosa. Kemudian konsentrasi lignin ini tertinggi terdapat pada lamela tengah ya, ini terdapat pada batang
dan akan semakin mengecil pada lapisan dinding sekundernya. Nah, bobot molekul tinggi ini tersusun atas unit-unit fenilpropana. Jadi sebetulnya untuk lignin ini, meskipun ia memiliki bobot molekul yang tinggi, tapi ia memiliki bobot tersebut apabila ia sudah dalam bentuk larutan, apabila dia sudah terlarut. Nah, sebetulnya lignin ketika ia masih dalam tumbuhan, ia masih memiliki bobot molekul yang lebih rendah dibandingkan jika ia dilarutkan. Jadi ketika ia dilarutkan, bobot molekulnya itu lebih tinggi, ya. Kemudian, pada kayu ia berkisar antara 25-30%. Ia tidak larut dalam kebanyakan pelarut organik, ya, dan dia juga bersifat sebagai hidrofobik, ya. Kemudian, bobot molekul yang rendah di dalam kayu menjadikan ia makromolekul bobot molekul yang lebih tinggi ketika terlarut, ya, yang tadi sudah saya bahas, dan mengalami perubahan struktur pada suhu tinggi, di mana pada suhu tinggi ia akan membentuk asam format, metanol, asam asetat, aseton, vanilin, dan lain-lainnya. Ia juga tahan terhadap hidrolisis yang disebabkan oleh adanya ikatan alkil dan ikatan eter. Karena tadi ya, ia memiliki sifatnya yang hidrofobik, maka ia tahan terhadap hidrolisis. Nah, kemudian bobot molekul lignin ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah proses isolasi dari ligninnya, ya, karena tadi ketika sebelum dilarutkan ia memiliki bobot molekul yang lebih rendah. Ketika ia telah dilarutkan, maka bobot molekulnya ia lebih tinggi. Kemudian, degradasi makromolekul selama proses isolasi, efek kondensasi, dan ketidakteraturan sifat lignin dalam larutan. Kemudian kita masuk pada sifat kimia dari lignin. Ya, kita lihat di mana di sini komponen utama lignin ini terdiri dari sinapin alkohol, kemudian coniferyl alkohol dan p-kumaral alkohol. Nah, sebetulnya komponen ini ia kurang larut dalam air, ya, sehingga menjadikan lignin ini memiliki sifat yang hidrofobik dan bisa terlarut apabila ia dalam bentuk glikosida. Rumus empiris dari lignin adalah C9H10O2OCH3N, ya, itu merupakan rumusnya. Nah, lignin ini memiliki sifat kimia tertentu. Yang pertama adalah merupakan senyawa polimer 3 dimensi yang terdiri dari unit fenilpropana yang diikat dengan gugus C, OC, dan karbon, ya. Kemudian memiliki gugus OH fenolik. Yang ketiga, atom-atom hidrogen pada lingkaran fenolik yang bersebelahan dengan gugus OH. Ini banyak sekali ya struktur dari ligninnya. Ia kompleks strukturnya. Dan ia memiliki ikatan eter pada rantai samping dan memiliki gugus-gugus metoksi. Nah, ini masih sifat dari lignin di mana pengerasan dinding sel kulit tanaman yang disebabkan oleh lignin ini akan menghambat suatu enzim untuk mencerna serat dengan normal. Karena adanya ikatan kimia yang kuat antara lignin, maka polisakarida tanaman dinding sel yang menjadikan komponen-komponen ini tidak dapat dicerna oleh hewan ternak. Ya, jadi memang beberapa tumbuhan ataupun semak, ya, yang mengandung lignin ini sulit dicerna oleh ternak, ya. Kemudian, lignin sangat tahan terhadap degradasi kimia, termasuk degradasi enzimatik, ya, karena memang ia memiliki struktur yang sangat kompleks. Kemudian, dalam alam ia bersifat hidrofobik. Ini mengartikan ia tahan terhadap air sehingga dinding sel tidak akan tembus air, ya. Nah, ia memiliki sifat yang hidrofobik menjadikan ia tahan terhadap pertumbuhan mikroorganisme, karena kita tahu bahwa air merupakan tempat berkembangnya mikroorganisme, ya. Jadi ketika memang ia tahan terhadap air, kemudian dinding selnya tidak tembus air, maka lignin ini ia memiliki sifat tahan terhadap mikroorganisme dan dapat menyimpan lebih banyak energi matahari daripada selulosa dan hemiselulosa. Lignin ini sering digolongkan sebagai karbohidrat, ya, karena hubungannya dengan selulosa dan hemiselulosa dalam menyusun dinding sel. Namun lignin ini bukan merupakan karbohidrat, di mana ia memiliki proporsi karbon yang lebih tinggi
pada lignin. Jadi lignin ini ia bukan golongan dari karbohidrat karena karbonnya yang dimiliki lignin ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan karbohidrat pada umumnya. Nah, ini adalah beberapa sifat dari lignin, di mana lignin ini merupakan gugus aromatik yang saling dihubungkan dengan rantai alifatik yang terdiri dari 2-3 karbon. Nah, berbeda halnya dengan selulosa, ya, di mana selulosa ini merupakan gugus karbohidrat. Nah, pada proses pirolisis lignin dihasilkan senyawa kimia aromatis berupa fenol, terutama kresol. Lignin ini dikategorikan sebagai komponen terakhir dalam dinding sel yang dapat menembus di antara fibril-fibril sehingga dapat memperkuat dinding sel, dan ia merupakan senyawa amorf yang terdapat di lamela tengah, ya, di mana lamela tengah ini adalah lapisan penyusun awal dinding sel, ya. Ia dapat berbentuk majemuk maupun dalam dinding sel sekunder. Nah, ini adalah macam-macam lignin, ya. Lignin ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah lignin guaiasil dan yang kedua adalah lignin guaiasil siringil, ya. Perbedaannya, ia memiliki kadar yang berbeda di dalam tumbuhan, di mana ia untuk lignin guaiasil terdapat pada kayu daun jarum sekitar 23-32%, dan untuk lignin guaiasil siringil ini terdapat dalam kayu daun lebar 20-28%, dan pada kayu tropis ini lebih dari 30%. Nah, ini adalah kegunaan lignin dalam tumbuhan. Yang pertama, karena kita tahu ya, ia terdapat dinding sel, maka lignin ini termasuk untuk menyusun struktur dinding sel. Kemudian yang kedua, untuk sebagai penyusun jaringan penyokong. Nah, untuk yang struktur penyusun dinding sel, di sini dikatakan bahwa fungsi dari sel tumbuhan itu apa? Fungsi dari dinding sel tumbuhan itu untuk apa? Yang pertama, fungsi dari dinding sel tumbuhan itu untuk menyediakan pelindungan bagi sel di dalamnya, karena ia merupakan barir terluar, ya, di dalam sel tumbuhan. Dan juga ia mengikat serta menghubungkan antara tiap sel sehingga membentuk jaringan dan tumbuhan yang utuh, ya. Untuk mengokohkan tanaman berarti harus ada dinding sel, intinya seperti itu. Nah, pada dasarnya dinding sel tumbuhan ini tersusun atas serabut-serabut panjang dan keras yang masing-masing terbenam dalam matriks protein dan polisakarida. Nah, serabut-serabut ini umumnya tersusun atas selulose, dan matriks sebagian besar tersusun atas hemiselulosa dan pektin. Ya, jadi intinya ya untuk melindungi, ya, tanaman tersebut dari istilahnya dunia luar, ya, dari keadaan luar tanaman itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah sebagai penyusun jaringan penyokong. Sebagaimana kita tahu bahwa jaringan penyokong ini memiliki fungsi untuk memperkuat tubuh tumbuhan dengan penebalan sekunder yang terjadi pada seluruh dinding selnya. Dan jaringan penyokong ini terbagi menjadi dua, ada sklerenkim dan koenkim. Nah, sklerenkim ini merupakan sel mati sehingga ia tidak melakukan aktivitas metabolisme, dan ia menyokong bagian tubuh tumbuhan yang telah dewasa, dan sel-sel ini mengalami penebalan sekunder di bagian dinding selnya. Sedangkan koenkim ia merupakan sel-sel penyusun yang hidup dengan penebalan yang tidak teratur dan memiliki dinding primer yang lunak dan lentur. Nah, bila dibandingkan kedua penyusun jaringan penguat ini, lignin terdapat pada sklerenkim. Jadi ia merupakan sklerenkim, ya, bagian dari sklerenkim. Nah, selain memiliki peran dalam tumbuhan, ya, lignin ini memiliki peran juga dalam kehidupan manusia, ya. Sebagai apa? Kita lihat. Nah, lignin kita tahu, ya, tadi dikatakan ia sebagai perekat pada lapisan tumbuhan. Kemudian lignin ia memiliki gugus hidroksil, karbonil, dan metoksi, dan ia memiliki kelarutan yang rendah terhadap air ataupun ia disebut sebagai hidrofobik. Nah, adanya sifat lignin yang seperti ini, ia memiliki peran yang pertama bisa sebagai perekat, kemudian yang kedua bisa sebagai plastik biodegradasi, ya, kemudian sebagai surfaktan pada sistem EOR, dan sebagai bahan pengisi karet, ya, karena ia memiliki sifat yang lentur bila
telah dilakukan pengolahan. Dan terakhir adalah sebagai bahan baku vanilin. Nah, jadi selain ia memiliki keuntungan ataupun kegunaan untuk hewan itu sendiri ya, untuk tumbuhan maksudnya ya. Selain ia memiliki kegunaan untuk tumbuhan, lignin pun memiliki fungsi untuk kita sebagai manusia ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, namun ketika ia memiliki keuntungan, ia pun memiliki kerugian, di mana lignin ini memegang peranan penting selama proses pulping ataupun pembuatan pulp ya. Sangat tidak diharapkan karena dapat menurunkan ketahanan fisik pulp dan menyebabkan warna pulp gelap sehingga meningkatkan konsumsi bahan kimia dalam proses pemutihan. Nah, sumber-sumber lignin dari mana saja? Kita lihat di mana lignin ya, karena tadi memang ia bentuknya keras ketika dalam suatu tumbuhan, ia banyak terakumulasi pada batang, pohon ataupun semak. Di mana untuk tumbuhan yang berkayu ia banyak di dikotil maupun di monokotil ya, baik itu berakar tunggal maupun akar serabut. Dan untuk di semak ia merupakan sekelompok pohon biasanya yang memiliki ketinggian di bawah 60 meter. Nah, ini adalah beberapa tumbuhan yang banyak mengandung lignin. Nah, kita masuk kepada analisis kualitatif ya, ataupun cara identifikasi lignin. Nah, seperti apa? Kita lihat, yang pertama, serbuk simplicia, baik itu bisa batang, kemudian semak, ya, diletakkan pada objek kelas, dan tentunya sebelum diletakkan pada objek kelas, serbuk simplicia ini sudah dikeringkan, ya, awalnya simplicia yang segar, kemudian dikeringkan menjadi simplicia kering, dilakukan proses grinder, dan akan menghasilkan suatu serbuk. Nah, serbuk ini dengan merata itu diletakkan pada objek kelas. Kemudian dibasahi dengan flow glusin dan ditambahkan HCl2 tetes, di mana nanti dinding sel ya bagian terluarnya itu akan berwarna merah. Mengapa yang dilihat adalah dinding sel? Karena kita tahu bahwa lignin ini terdapat pada dinding sel. Nah, setelah kita berkenalan dengan lignin, selanjutnya kita akan bertemu ya dengan lignan. Nah, kita lihat di sini apa yang dimaksud dengan lignan. Jadi lignan pun sama, ia merupakan senyawa fenilpropanoid. Ia dapat membentuk senyawa dimer dengan struktur lignan. Senyawa lignan ini memiliki struktur dasar ataupun induk terdiri dari 2 unit fenilpropanoid yang tergabung melalui ikatan 88. Nah, ikatan ini khas digunakan sebagai dasar penamaan. Nah, kita lihat ya, itu adanya di gambar nomor 5 ya, di sebelah kanan itu adanya ikatan 88, dan kalau kita simpan kaca itu refleksi ya, merupakan refleksi dari gugus sebelumnya, seperti itu. Nah, ini adalah penamaan ya dari macam-macam lignan. Nah, kita lihat ada neolignan, kemudian tapi di sini ada neolignan yang 83, ada yang 33. Nah, itu tergantung dari ikatannya ya. Kemudian ada oksineolignan. Nah, oksi berarti adanya gugus O ya di dalam oksi. Kemudian ada juga oksineolignan ini, tapi perbedaannya itu adalah ikatan. Yang satu adalah 84, yang satu adalah 34. Nah, di mana penggabungan 2 unit fenilpropanoid ini terjadi melalui ikatan selain membentuk 88. Nah, karena tadi awalnya 88, di sini ada bentuk ikatan lain ya, baik 83, 33, 84 maupun 34. Nah, di mana di sini disebut sebagai neolignan. Sedangkan jika 2 unit fenilpropanoid bergabung melalui atom O, senyawa yang terbentuk adalah segolongan dalam oksineolignan. Nah, jadi kita sudah memahami ya tentang lignan, kemudian ada neolignan dan oksineolignan. Nah, lignan ini terbagi menjadi 3 ya, yang merupakan dimer atau oligomer dari monolignol. Yang pertama adalah p-kumarin alkohol, ini strukturnya ya. Kemudian koniferil alkohol dan sinapil alkohol. Nah, ini untuk yang koniferil alkohol ia paling sering digunakan dalam biosintesis lignan ya, karena strukturnya ia memiliki struktur dalam bentuk koniferil alkohol. Nah, ini adalah ciri-ciri dari lignan, di mana biosintesis lignan ini merupakan hasil dari reaksi radikal monolignol, di mana ia merupakan dasar perbeda antara lignan dan neolignan. Kemudian,
lignan adalah hasil pengikatan dua monoligno di posisi C88. Jadi kalau ikatannya ada di 88 itu dinamakan sebagai lignan. Nah, lignan ini adanya ikatan yang lain ya, tadi seperti 84, kemudian adanya gugus O. Nah, itu menghasilkan penamaannya menjadi oksineolignan. Nah, neolignan ini adalah dimer atau oligomer yang terbentuk selain ikatan 88. Nah, ini adalah klasifikasi lignan ya, cukup banyak. Yang pertama adalah furofuran, kemudian furan, ini diklasifikasikan berdasarkan strukturnya. Kemudian ada benzilbutan, ada dibenzilbutirolakton, kemudian aryl tetralin, aryl naphtalen, dibenzosikloctadin, dan dibenzilbutir alkohol ya. Nah, kegunaan lignan untuk apa? Kita lihat banyak sekali efektivitas ya lignan di sini, dimana ini bisa untuk wanita ya. Untuk wanita, lignan ini banyak digunakan untuk kesehatan payudara, untuk osteoporosis, untuk menghindari keguguran, dan untuk mengurangi nyeri dari PMS. Dan untuk pria ini bisa digunakan untuk kesehatan prostat. Untuk kardiovaskular ya, dia dapat menurunkan peristiwa aterosklerosis dan untuk menurunkan kolesterol. Dan kondisi lainnya ia bisa digunakan sebagai pengobatan diabetes tipe 2, obesitas, dan dari segi hormon ia bisa digunakan sebagai obat untuk anti rontok dan obat anti jerawat atau anti akne. Nah, jadi memang kegunaan metabolit sekunder selain ada dalam tumbuhan tersebut, kegunaannya itu banyak berguna untuk manusia ya, untuk diri kita sendiri. Oleh karenanya banyak sekali obat-obatan yang sintetik itu diisolasi dari berbagai macam metabolit sekunder. Nah, lignan juga ya sebagai antioksidan, ia dapat digunakan untuk sinergistik dalam insektisida. Salah satu senyawa golongan lignan itu ada yang namanya podopilotoksin. Nah, podopilotoksin ini dapat menghambat tumor ya, sehingga ia bisa digunakan untuk pemeliharaan ya, ataupun pengobatan tumor payudara dan tumor usus besar. Dan dalam pengobatan Cina, lignan ini banyak dipakai untuk mengobati penyakit hepatitis. Nah, lignan ini telah terbukti dapat merangsang sintesis hepatik globin ya. Jadi ini adalah mekanisme mengapa lignan ini bisa digunakan untuk kanker payudara ya. Nah, kemudian di mana ketika lignan ini merangsang sintetik hepatik dari globin, ia dapat mengikat hormon seks yaitu SHBG ya. Kemudian adanya ikatan ini dapat meningkatkan pembersihan sirkulasi estrogen untuk mengikat reseptor estrogen pada SHBG. Kemudian estrogen ini dapat menghambat dan mengikat testosteron. Nah, jadi konsumsi lignan ini intinya ia dapat menurunkan kemungkinan terjadinya kanker payudara ya. Nah, ini adalah gambaran ya, di mana ada suatu reseptor ya, kemudian di sana ada estrogen. Nah, di mana awalnya kalau sebelum premenopause ya, pada saat premenopause, nah estrogen ini ia akan menempel pada reseptornya. Nah, sedangkan pada postmenopause, di mana estrogen ini akan sedikit, sehingga ia akan sedikit berinteraksi dengan reseptor ya, intinya seperti itu. Nah, berikut ini adalah gambaran ya tentang reseptor estrogen. Kita lihat ada pada saat premenopause, itu ada estrogen yang banyak berikatan dengan reseptornya. Berbeda hanya dengan premenopause, untuk postmenopause ini hanya sedikit estrogen yang menempel pada reseptor, karena kandungan estrogen di dalam tubuh itu lebih sedikit dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, kemudian adanya lignans. Lignans ini akan menggantikan estrogen untuk menempel pada reseptornya. Nah, jadi memang ini memiliki efektivitas untuk mencegah ya kanker payudara, konsumsi lignan. Nah, bagaimana cara mengkonsumsinya? Ini ada beberapa sumber-sumber lignan. Kita lihat, lignan banyak sekali terkandung pada buah-buahan, kemudian rami, sayuran, sereal, dan biji-bijian. Nah, ini adalah sumber dari lignan ya. Dan dikatakan bahwa 75 sampai 800 lebih ini banyak dibandingkan dengan sumber lain terdapat pada sumber rami. Karena kita tahu ya, rami itu kan bentuknya sangat keras, sehingga
kandungan lignannya itu lebih banyak dibandingkan dengan sumber lignan yang lainnya. Nah, ini adalah struktur ya dari lignan, di mana contoh senyawa lignan ini adalah pinoresinol, podofilotoksin, dan steganasin. Contohnya di sini adalah rami, ini adalah salah satu sumber yang kaya akan prekursor lignan. Rami ini telah menarik banyak perhatian karena merupakan sumber yang kaya akan alpha-linoic acid dan fitoestrogen ya, dan serat yang dapat larut yang berperan dalam penyakit kardiovaskular. Nah, kita bisa mengambil di sini poinnya di mana lignan ini tidak hanya ia untuk mencegah kanker payudara, tapi tadi ia pun memiliki efektivitas untuk menurunkan penyakit kardiovaskular. Ya, salah satunya adalah aterosklerosis. Nah, di sini ya, 1/4 cup biji rami ini adalah kalau dibandingkan ya, jadi 1/4 cup biji rami ini sama halnya dengan 90 pounds kubis, sama dengan 82 pounds pisang, 75 pounds stroberi, 25 pounds brokoli, dan 12 pounds gandum ya, dimana 1 pounds itu setara dengan 453,6 gram. Jadi intinya memang banyak sekali kandungan lignan yang terdapat dalam biji rami ya. Kemudian jika kita lihat dari tabel ini, yang kedua terbanyak itu adalah gandum ya, rami, kemudian gandum, lalu brokoli, stroberi, pisang, dan kubis. Itu adalah beberapa makanan yang kaya akan lignan. Cara identifikasi secara kualitatif bagaimana untuk lignan ini? Yang pertama, ini sama ya halnya dengan lignin, yaitu dengan dibasahi oleh fluor glusin, kemudian ditambah HCl2 tetes dan akan memberikan dinding sel yang berwarna merah. Nah, kemudian selain dengan menggunakan pewarnaan ya, hal lain yang bisa digunakan untuk identifikasi yaitu adalah dengan kromatografi lapis tipis. Nanti Anda akan belajar tentang penggunaan KLT ini ya. Caranya adalah dengan menggunakan fase gerak toluen aseton perbandingan 25:1, dan setelah di running nanti menggunakan penampak becak asam sulfat 10% dalam metanol ya. Kemudian bisa juga memakai KLT 2 arah, di mana fase gerak yang pertama adalah etil asetat metanol perbandingan 100:1, dan yang kedua adalah fase gerak toluen aseton perbandingan 50:1 ya. Mungkin cukup sekian ya untuk pertemuan metabolit sekunder kita kali ini. Masih banyak metabolit sekunder lainnya, jadi Anda harus bisa membedakan macam-macam metabolit sekunder beserta dengan cara identifikasinya. Mungkin cukup sekian pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang saya sampaikan saat ini bermanfaat untuk Anda semua. Ya, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.